Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk tingkat SD. Nah, sekarang video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 4 dengan tema hormat dan patuh. Soleha, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, soleha. Sebelum lanjut ke pembelajaran inti, saya mau tanya dulu tentang pelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu yaitu santun dan menghargai teman di rumah. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu yang pertama santun dan menghargai teman di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, hormat dan patuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami sikap santun dan menghargai teman. Yang kedua, mempraktikkan sikap santun dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman di sekolah. Nah, anak-anak, sekolah merupakan salah satu tempat belajar. Setiap hari kita pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman. Ketika bergaul atau berteman ya setiap hari dengan teman-teman kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Nah, jika kita tidak mempunyai sikap santun dan tidak bisa menghargai teman, kita tidak akan mempunyai teman di sekolah. Untuk itu, kita harus berlatih dan membiasakan diri bersikap santun dan menghargai teman yang lain. Di sini ada gambar menunjukkan tentang membaca buku bersama teman. Itu adalah salah satu contoh dari menghargai teman di sekolah. Nah, soleha, suasana sekolah yang baik dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan. Salah satu contohnya adalah menghargai perbedaan pendapat teman ketika berdiskusi dan berbicara santun ketika menyampaikan pendapat. Sikap santun dan saling menghargai di sekolah tersebut akan membawa suasana belajar menjadi menyenangkan. Dari suasana yang menyenangkan, kita dapat belajar dengan baik dan mengusahakan prestasi belajar sebaik-baiknya. Kemudian, santun dan menghargai teman di masyarakat. Nah, soalnya, santun dan menghargai teman tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah saja. Akan tetapi, sikap santun dan menghargai teman itu dilakukan di lingkungan masyarakat, harus tetap kita lakukan. Sikap baik tersebut dapat kita mulai dari tetangga terdekat, kemudian semua teman di lingkungan terdekat. Dengan bersikap santun dan saling menghargai, persahabatan pun akan terjalin erat. Nah, kita akan mudah mendapat teman baru di lingkungan masyarakat. Di antara saling bersikap santun dan menghargai teman adalah saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Nah, di sini ada gambar saling santun dan menghargai teman di masyarakat itu
gambaran orang bergotong royong di masyarakat. Nah, selanjutnya bagian B, yaitu hormat dan patuh. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau ta'zim, khidmat atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, dan guru. Nah, sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda biasanya disebut menyayangi. Nah, gambar di sini adalah salah satu sikap hormat dan patuh. Nah, yaitu mencium tangan ibu dan berpamitan ketika hendak pergi ke sekolah. Soalnya, perilaku hormat harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terhadap orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hormat kepada orang tua bisa kita contohkan ketika akan berangkat ke sekolah, yaitu berpamitan dan mencium tangan orang tua. Salah satu perilaku hormat kepada guru bisa kita praktekkan dengan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Nah, salah satu perilaku hormat pada sesama anggota keluarga bisa kita contohkan dengan sedikit membungkukkan badan ketika bertemu dengan anggota keluarga yang lebih tua. Nah, termasuk apabila kita lewat di depan orang tua, kakak, ayah, ibu, atau guru. Nah, kemudian patuh. Apa itu patuh? Patuh artinya menurut atau taat dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah atau aturan, baik itu aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Nah, salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap orang tua dan sesama anggota keluarga adalah mendengarkan dan mematuhi aturan serta nasihat yang diberikan kepada kita. Sedangkan salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap guru adalah dengan mengerjakan tugas sekolah yang diberikan kepada kita. Nah, soalnya bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan salah satu contoh dari cara kita berbuat baik terhadap orang tua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hal ini sebagaimana firman dalam surah Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu.
Al-Quran surah Luqman ayat 14. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa di antara nilai-nilai bersikap hormat dan patuh adalah saling menghargai, taat, dan disiplin. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, santun adalah budi pekerti yang baik. Nah, santun adalah sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong, dan tidak angkuh. Yang ketiga, sopan santun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti terhadap orang tua, saudara, tetangga, teman, bahkan orang lain sekalipun. Yang keempat, menghargai teman berarti tidak merendahkan keadaan teman dan tidak menyombongkan diri sendiri karena kelebihan yang dimiliki. Yang kelima, santun dan menghargai teman akan menciptakan kerukunan hidup. Nah, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Nah, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.